BLT, short term. Mau BLT berapa lama? Mau BLT sampai 2 tahun. Berapa triliun yang di ini? Mau BLT-nya juga dari uang pajak kok. Lucu nggak? Pemerintah dapat uang pajak dibalikin lagi. Bentar. Itu kayak jadi miskin tuh nggak usah malu. Justru ketika kita diremehin, kita malah seneng. Nggak ada beban. Coba ketika kaya raya, salah dikit dihujat. Udah biasa saya diajak Cina Jawa udah biasa. Saya tuh kalau ajak-ajakan ras sekarang orang baperan. Weh bos, kau Mei 98 di Solo ya. Bukan hanya ajak-ajakan ras. Lihat orang Cina dibakar aja banyak saya tuh lihat. Orang-orang tuh sekarang di medsos tuh nggak ngerti. Kau tuh kelahiran 2000 kan anak muda nih. Nggak ngerti kau 98 tuh kayak apa. Ya kan yang kau ngerti itu demo di Semanggi. Nggak semua orang pernah lihat ibunya loncat dari lantai 2 bos. Dan kedua, nggak semua orang anak kecil umur 8 tahun lihat orang dibakar 17 hidup-hidup. Dokter lihat. Lihat. Ibu turun dari atas. Iya, biasa aja. Saya kira Superman mau ngapain? Udah lega, yuk gas. Oke, Mas Wiko. Nah, ini ada pertanyaan yang agak ini nih dok. 9,7 juta pengangguran terdampak COVID ini dari Kementerian Perdagangan. Tapi saya yakin faktanya lebih dari ini dok. Saran dokter apa sebagai pelaku usaha yang cukup sukses, ya, dan bisa mengatasi persoalan ini dok? Wah itu PR yang berat pak. Kalau jawab tentang pengangguran itu berat. Maksudnya buat pengusaha juga nggak bisa gaji karena mereka daya beli menurun jika cycle produksi terhambat sehingga neraca keuangan terganggu jadi mereka PHK. Terus bagi yang di PHK juga nggak tahu nih duitnya dapat dari mana. PR satu-satunya adalah ngentasi akarnya. Jadi kayak gini ibaratnya. Kita itu ibarat tinggal di rumah gentengnya bocor pak. Yang kita lakuin selama ini negara kita kurang ngepel bocor kalau tak daya ember. Apa yang kita harus lakuin? Kita tempel bocornya. Tapi ini bocornya terlalu banyak nih. Betul. Nah, jadi apa yang kita tahu? Pengangguran ini terjadi karena apa sih? Krisis pandemi. Kalau mau nih balik lagi, lu kelarin krisis pandeminya. Jangan ngasih sesuatu yang cuman singkat, short term. Kebijakan pemerintah kita tuh short term loh. Kayak contoh, BLT, short term. Mau BLT berapa lama? Mau BLT sampai 2 tahun. Berapa triliun yang di ini? Mau BLT-nya juga dari uang pajak kok. Lucu nggak? Pemerintah dapat uang pajak dibalikin lagi. Bentar. Itu kayak itu kan BLT kan dari uang pajak. Ya kan? Terus pertama itu short term. Kalau mau bagus, kelarin krisis pandeminya. Kenapa sih? Karena angka Covid nggak turun-turun. Tapi cara nilai turun. Jadi buat kebijakannya bagus gitu. Ada sebagian orang yang menyatakan bahwa ini biar lama aja deh, biar anggarannya banyak dan kita dapat keuntungan. Wah, suwe-suwe nih kayak ngono chaos pak. Berat pak kalau kayak gitu nggak mau. Itu ada juga sih konspirasi kayak gitu. Tapi menurutku keterlaluan kalau itu sampai itu kayak gitu. Iyalah, karena yang nggak makan tuh banyak loh. Yang makan ya tetap orang kaya sih. Yang kaya juga bodo amat ya udah bisa beli apa-apa. Tapi kalau terutama yang nggak bisa makan habis lah nih. Gitu. Yang sekarang kita masuk ke motivasi untuk anak-anak muda dok. Aku ini kan gambarin dokter ya dari dulu mudanya, tapi aku dulu belum mudanya deh. Dulu tinggal memang di Solo, di Bantul ya dok. Saya tuh tinggal di Karanganyar, terus habis itu gede Karanganyar, tapi kuliah di Jogja, usaha di Jogja dari 2009. Di Jakarta dari 2018, 15 bolak-balik Jakarta Jogja. Jadi kayak gitu. Dan memang kesukaan saya dari dulu sepatu dari 2009. Karena saya band-bandan, salah satu band yang saya idolain Blink-182 atau Blink-182 itu Tom Dilong punya Macbeth. Dari situ saya koleksi Macbeth, sepatu bekas, terus akhirnya saya suka sepatu dan saya ngembangin sepatu lokal sampai sekarang. Itu menarik gini. Dulu band-bandan. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang ya enggak band-bandan terakhir saya sampai wisuda. Oh, itu di Jogja cuman ya? Di Solo Jogja. Cuman bapak nggak ngizinin saya untuk kuliah musik. Jadi saya masuk dokter. Oh, oke. Saya tuh hobinya 3 pak, musik, mesin, dokter. Oke.
Anda sekarang di tempat yang tepat tuh musik dong. Saya soalnya sukanya musik emang dan saya pegang gitar kan dari SMA dari SMP kelas 2 saya. Emang musik saya suka dan tapi kan bapak pengennya kan saya dokter, udahlah nggak apa-apa emang saya terusin dan saya emang suka mesin. Ya kenapa berhenti jadi dokter? Enggak, saya masih pak masih praktek ya? loh, masih makanya masih fisikku yang terkuras banget aku tuh. Iya. Makanya kan teman-teman dari Menkes bilang at least selama vaksin sampai 2 minggu lagi jaga kondisi, jangan sampai lu drop malah kacau nggak bisa vaksin nanti yang kedua kan, kayak gitu pak. Tapi kalau saya sekarang hobi saya itu saya nggak suka traveling ya, saya jujur, saya lebih suka ke bengkel aja ngurus mobil atau motor. Gitu ya. Emang hobi saya di situ. Iya. Sekarang punya berapa outlet, Dok? 72 Susan Care, 11 Komunion, terus Basecamp 4 kantor, 100 lah. Wow. 100, masih dikit pak. Di seluruh Indonesia ya? Iya, masih di berapa pulau tuh, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali. Saya masih pengen semua pulau, karena saya emang suka keliling-keliling kan, nyetir tapi. Banyak waktu terbuang untuk nyetir itu. Tapi enak, kita maksudnya. Lebih tahu kondisi. Emang saya suka nyetir sih, gara-gara dulu saya nyetir ambulan juga kan. Jadi Sempat ya? ke Karanganakes, jadi saya dokter nyetir ambulan juga ngerucu, sering ya. Ini memang dokter yang apa adanya. Iya. Dok, lo terlahir dari seorang petani, Dok. Iya, bapakku petani Boyolali, saya anaknya. Sawah masih ada, bapakku masih tani, pensiun tani deh. Ribet itu. Apa? Gak ribet ya? Iya, apa yang membuat lo sekarang menjadi orang yang paling dibanggain keluarga gitu, Dok? Caranya gimana, Dok? Keras pak, didiknya pak. Wah, aku dari kelas 2 SD udah disuruh sendiri kok. Keras dan gini pak. Kita tuh ingin ngubah nasib ya. Ya kan, kita tuh pernah miskin pak. Wah, dan aku ngerasa miskin tuh ngajarin kita beberapa banyak ilmu tentang kesederhanaan, raca keuangan, gimana caranya duit terbatas bisa hidup aja. Nah tapi kan ada suatu sisi, bisa nggak sih kita tuh selalu dibilang pengen punya mimpi kan, orang miskin pengen jadi orang berkuasa. Saya kayak gitu mikirnya. Waktu itu ya? Wah, saya miskin, harta miskin itu bener-bener orang tua nggak ada backing apa-apa. Cuman saya bilang orang tuh selalu remehin, kamu tuh nggak akan bisa gede, keluargamu biasa-biasa aja, gitu kan. Dari Jawa lagi Karanganyar gitu. Jadi keremehan itu, remeh-temeh itu akhirnya menjadikan saya Motivasi. jadi bukan hanya motivasi. Saya penasaran sendiri. Kalau saya nembus limit nih, kerja sehari 14 jam, bisa nggak saya ngubah nasib? Iya. Wih bisa ternyata. Bisa, cuman ya sakit-sakitan jadinya. Karena emang sehari kerja 14 jam, nggak ada libur, nggak ada apapun. Akhirnya yang saya bawa, saya inget kalau kita udah di atas, jangan lupa ngangkat yang bawah. Makanya pegawai saya 50% anak jalanan semua. Wow. Karena saya mikir mereka juga berhak kesempatan. Jadi gini, orang miskin itu bukan karena mereka pengen miskin loh. Takdirnya aja pengen miskin. Loh kok bisa takdir, mereka kan malas-malasan. Gini deh, misal orang tuanya miskin, lahir anak, anaknya juga pasti miskin pak. Gimana anak miskin bisa survive? Gizinya terbatas, ya kan? Makanan juga nggak sebatas orang kaya, pendidikan juga terbatas, boro-boro sekolah. Yang bisa ngubah nasibnya mereka itu kalau ketemu seseorang yang bisa ngasih motivasi ataupun ngasih sesuatu. Nah, dokter yang ngasih motivasi, ngasih sesuatu itu salah satunya ibu katanya. Bapak lebih. Kalau ibu saya lebih ke bukan motivasi ya sebagai ibu anak sih. Tapi kalau soal nilai itu bapak saya tuh selek terus sama saya karena dia nggak suka pengusaha. Oke. Bapak saya tuh emang pro yang namanya profesional, karyawan hidup, karyawan berapa investasi di deposit. Di rumah habis itu pulang gitu ya. Nggak bisa saya. Saya pengen nembus limit dan dia selalu bilang sadar ya dia malah orang yang meremehkan saya bahwa bapak, duwung sugih, jadi angel. Cita-cita bahwa saya bilang suatu saat saya bisa loh bantu menteri atau bantu presiden. Dia tuh selalu nggak percaya. Dan sekarang dilakuin. Saya masuk istana 2 kali udah. Iya, sekarang dilakuin. Jadi itu yang saya bilang buat teman-teman yang masih merasa miskin gitu kayak saya. Sampai kapan itu kita harus miskin. Loh, maksudnya gimana? Budaya miskin itu budaya bagus loh. Apa-apa kepepet. Sederhana. Sementing iso mangan. Orang miskin tuh mikirnya kayak gini. Mau makan harga 1.000, mau makan harga 100.000, ujung-ujung jadi tai. Maaf ya Pak ya, itu yang saya pegang sampai sekarang. Itu satu. Kedua, kalau bisa yang penting anaknya makan dulu, boleh orang tua nggak makan. Titik, itu selesai. Ketiga, yang penting iso nabung sekolah. Orang miskin tuh pengen pendidikan. Makanya kalau kita lihat orang desa, jual sapi, jual kambing, jual sawah, biar anaknya sekolah. Nah, ketika kaya, kaget, dihabisin. Makanya itu yang bilang budaya ketika miskin tuh malah kita tuh harusnya bersyukurnya keluar biasa loh. Itu yang harusnya kita pegang. Orang miskin tuh 500.000 aja bisa hidup sebulan. Setuju.
Kenapa? Kepepet soalnya. Ya kan? Dan dia nggak penting kebutuhan yang lain, yang penting cukup Kebutuhan primernya. Nah itu yang harus kita pegang. Makanya saya bilang, tetaplah kamu merasa miskin sehingga kamu bisa merasa bersyukur. Maupun sekaya apapun kau. Miskin harta, miskin ilmu, berarti kita belajar terus. Miskin harta kita nabung terus. Tapi jangan sampai miskin amal, bos. Kalau ngamal tuh jangan hanya kaya raya doang. Dari awal aja bisa ngamal. Jangan sampai kemiskinan harta dan kemiskinan ilmu ngebuat kita miskin amal. Itu adalah sebuah hal yang saya pegang dari Bapak. Nah, ini catatan penting nih. Iya, saya pegang kayak gitu. Karena apa? Makanya saya jadi relawan. Orang anggapnya too good to be true. Nggak mungkin Tirta tuh relawan nggak dibayar. Wah, aku nombok 1,8 miliar loh, Cuk. Sudah nombok, tokonya merugi lagi. Tapi tetap pasti akan suatu ada anugerah. Sampai ada satu netizen tuh bilang, itu fake account, dia bilang, takdir Allah menyatakan Dr. Tirta ini beruntung pas pandemi. Mungkin karena dia bantu orang terus. Ya saya nggak anggap saya beruntung, orang tutup juga kan. Cuman saya ketemu teman baru. Dan dari teman baru jadi ada bisnis baru. Tepat. Itu yang saya bilang. Makanya saya bilang, jadi miskin tuh nggak usah malu. Justru ketika kita diremehin, kita malah seneng. Nggak ada beban. Coba ketika kaya raya, salah dikit dihujat, ya kan? Terus jadi panutan, ya kan? Oh, udah jadi biasa aja. Saya pernah baca salah satu catatan atau tulisan. Ibu adalah seorang karyawan bank. Iya. Bapak petani. Betul. Dan itu yang membuat saya takjub dan ingin membedah di podcast ini. Dokter dari keluarga yang berbeda agama, Dok. Oh iya, ibu saya Katolik, terus bapak saya Islam, beda ras juga. Mei 98 kena kerusuhan tuh habis tuh. Kena juga. Jadi ya orang bilang ya karakter ngegasku dari situ. Oh, itu karena itu ya. Jadi bapak Jawa, ibu Cina. Ibu Cina. Oh, udah biasa saya diajak Cina kau, Cina Jawa udah biasa. Saya tuh kalau ajak-ajakan ras sekarang orang baperan. Bos, kau Mei 98 di Solo ya. Bukan hanya cek-cekan ras. Lihat orang Cina dibakar aja banyak saya tuh lihat. Tapi dari situ sampai saya lihatnya kayak ejekan ras ke saya. Bodoh amat saya udah. Kenapa? Karena hal itu yang membuat saya menjadi gas. Kenapa? Gak semua orang pernah lihat ibunya loncat dari lantai 2, bos. Dan kedua, nggak semua orang anak kecil umur 8 tahun lihat orang dibakar 17 hidup-hidup. Dokter lihat. Lihat. Ibu turun dari atas. Iya, biasa aja. Saya kira Superman mau ngapain. Saya baru tahu tuh ternyata konflik ras. Banyak orang tuh sekarang keluar-keluar merasa dirinya tuh hebat kayak saya punya ini loh. Wah, kamu nggak tahu. Hartamu tuh nggak ada apa-apanya kalau ada kerusuhan, bos. Mau kau sekaya apa diseret dari luar, dibakar di depan umum juga nggak ada ngerti. Jadi saya tuh ngerti sendiri kerasnya orang kalau udah kepepet gak ada duit itu kayak apa. Menjalani sendiri proses waktu. Lihat saya, orang jarang karena gak ada duit itu udah lihat saya. Kecil. Dan saya itu malah akrab sama teman-teman anak-anak kampung Baturan karena mereka yang nge-save saya. Lucu kan, orang anak Cina dikip sama anak-anak pribumi saat itu. Dilindungin saya, ditulis anak pribumi, di kodita. Ada Cina nggak di sini? Gak ada. Bawa golok tuh semua. Gak ada. Masih hidup, makanya saya bilang, saya merasa hidup saya enak tuh ketika ternyata di lapangan. Orang-orang tuh sekarang di medsos tuh nggak ngerti kau tuh kelahiran 2000 kan anak muda nih. Nggak ngerti kau 98 tuh kayak apa. Ya kan yang kau ngerti itu demo di Semanggi. Kamu nggak tahu efeknya di Solo kayak apa. Makanya hal itu yang membuat mental saya tuh sekeras itu. Saya selalu bilang ke mereka kan, kau masih enak ya 98 kau pikir aja ibu kau loncat terus dibakar semua nggak tahu besok makan pakai apa. Masih hidup, untung masih hidup. Dan dari situlah saya bilang, saya itu sekolah di swasta. Kalau saya nggak pinter, dina saya itu. Makanya dari situ saya berusaha jadi pinter. Dari SD, SMP, SMA beasiswa, kumlat terus. Sombong saya kalau pinter. Mau debat juga siap. Orang saya OSN 17 kali kok. Siswa teladan di SD, SMP juga beasiswa. Kuliah kumlat. Bacot boleh asal punya ilmu. Itu kalau saya. Wajar lah, pinter bacot itu wajar dong, sharing kok. Loh kan kalau sharing ilmu tidak mubazir, amalan. Siapapun yang menyebarkan ilmu itu amalan. Saya mualaf 2013. Iya, dokter dari lihat ibu jatuh, tapi ibu nggak apa-apa ya? Patah, masih hidup tapi. Patah ya. Alhamdulillah. Dan sempat dinyatakan tumor ya waktu itu. Tumor banyak dah, kena kanker rahim 1, sembuh, kena kanker di empedu kena lagi, lambung kuras berapa kali, masih hidup aja. Keadaan itu yang membuat dokter survivalnya tinggi. Berangkat ke Jogja dan saya dengar berpindah agama waktu di Jogja. Iya, karena saya melajari agama tuh banyak ya.
Saya pindah agama karena saya nggak mau, kan maksudnya adil aja, kan saya anak tunggal. Saya udah Katolik dari 0 tahun sampai 20 tahun. Ya gantian lah. Sesimpel itu dulu. Jadi kiainya juga bingung, kau walaf kenapa? Loh adil Pak, saya dulu kan 20 tahun Katolik. Sekarang waktunya saya sisa hidup Islam. Ya nggak salah sih. Tapi sangat unik sih Dok, memutuskan Islam karena pengen adil, ada keadilan. Ya kan anak tunggal. Kalau anaknya 2 mungkin satu Islam satu Katolik. Tapi pertama melajari Islam itu karena teman-teman Muslim banyak ya? Baca buku. Enggak, saya baca buku. Saya baca buku hikayat sejarah Islam. Apa itu Islam, beredar kapan, Islam itu artinya apa, yang ngedarin siapa, gimana perang Babatan itu kayak apa, perang Turki, perang Salib, saya pelajari semua. Oh, ternyata emang Islam tuh definisinya peace, terus justice, adil dan ikhlas. Sama hati nurani, conscience. Nah itu. Dan yang paling saya suka adalah ketika Nabi Muhammad pamannya nggak bisa diislamin, tetap saudara dia dianggap paman. Terus kedua, musuh-musuh beliau yang kafir pun ketika sudah nggak punya senjata nggak dibantai, nggak boleh. Nah itu yang saya suka. Dari situ saya bilang, saya mau pelajari ketika perang gitu. Sampai saya tahu kenapa. Saya dulu sempat tanya, kenapa Maghrib harus ngomong dengan lantang, ya kan? Ayatnya dibaca suratnya, atau tapi kenapa saat zuhur sama asar enggak? Itu kan saya tanya, sesimpel itu. Terus kayaknya itu karena perang. Ketika perang Maghrib terus ngomong biar tahu kita lagi maghriban. Jadi stop perangnya. Oh makanya perang itu kalau matahari terbenam stop tepat. Kalau malam kan nggak boleh perang. Gak boleh. Itu waktu rehat. Oh. Terus kenapa pas luhur? Karena diem-diem supaya musuh nggak bantai. Oh benar juga ya. Jadi dari situ saya tahu. Oh caranya perang. Caranya perang gitu. Karena memang mempelajari perang sebelumnya ya. Perang. Emang gini. Di medsos pun sekarang kita tuh perang. Perang melawan hoax. Perang COVID. Ya kan perang buzzer, banyak perang. Sebenarnya kita tuh nggak pernah berhenti dari perang. Hanya perang dominasi mengenai ideologi. Kalau dulu perangnya itu adalah perang fisik senjata mengenai area atau geografi. Geografi. Sekarang kita perangnya ideologi. Perang ideologi. Sampai kapanpun akan ada perang terus. Entah perbedaan argumen. Karena memang sifatnya manusia kayak gitu. Makanya dulu ada Nabi Nuh kasih itu air bah semua. Perang terus. Iya. Dok, terus ke Jogja di UGM. Ya, ketemu sama Kiai dan akhirnya mualaf. Ya, Kiai Zum namanya, Kiai Zumroni dia. Kiai Zumroni. Dokter, waktu di Jogja itu bersentuhan dengan banyak ras, banyak suku, banyak orang. Ya. Pelajaran apa yang dokter bisa ambil dan membuat lo sekarang ini sampai sekarang jadi Tirta yang sekarang nih? Kalau mau berteman sama banyak orang. Jadi dokter jangan temenan sama dokter. Ya temenan sama banyak orang. Karena teman banyak orang tuh ngebuat otak kita tuh isinya banyak. Jadi kayak gini. Kenapa sih orang itu selalu perang? Mungkin karena dia ngobrolnya sama itu aja. Jadi dia tidak bisa menerima opini yang kontra. Kalau saya mau ketemu kontra ya udah. Sering saya di medsos, anjing kau bacot gitu kan. Terus aku bilang, coba maki-maki saya di toko saya, nggak berani. Ketinggal ketemu apa-apa. Kenapa? Karena aku tuh sering ketemu orang tuh banyak gitu loh. Banyak banget. Dan ketemu orang tuh banyak dan tidak hanya dokter, ada teknisi, ada bidan, ada orang preman juga gitu. Dan mereka tuh sebenarnya konsepnya sama, ingin makan. Cuman lingkungan yang menjadikan mereka seperti itu. Jadi semakin banyak kita punya teman, semakin kita punya ilmu dan lingkungan yang akan menjadikan kita. Nah kalau kalian mau jadi orang baik, ya lingkungannya sama orang baik. Gimana kamu bisa jadi orang baik lingkunganmu bajingan semua? Gak mungkin bisa. Pasti ikut lah. Pasti ikut. Misal, tapi waktu itu, waktu ke Jakarta, lingkungan lu kan bajingan semua dong. Lah makanya saya jadi bajingan dulu. Sama lah. Makanya kayak bilang kan, waktu tertidur. Bos, kalau teman-teman di Jakarta Selatan, tahu tuh pasti onar terus itu. Berantem paling tiap 2 minggu. Daerah-daerah Blok M gitu ya. Blok M, Mendawai, Pangpol, Fatmawati itu udah pasti tahu. Aku pernah itu di 2019. Cuman urusan sepatu doang. 3 lawan 14. Goblok emang saya. 3-14. Berantem Pak. Terus di daerah Kemang berantem juga, emang kayak gitu hidupnya. Nah capeknya tuh ketika punya anak, anaknya ngikutin kan. Buset, anakku tuh mukulin orang sampai bocor. Umur 3 tahun, jadi diecast dipukulin kepala. Wah dari situ kita sadar. Terus ditanya anaknya, kamu diajarin siapa? Papa, mampus kau. Panggil lah kepala sekolah. Pak, kalau berantem jangan di depan anak pak. Ya, dari situlah kita sadar, oh wes gede ya, wes tua. Ya kita harus stop kayak gitu. Anak-anak sekarang di mana? Dua di Jogja sama mantan istri. Kan cerai saya umur 18. Saya tuh nikah muda banget, saya arogan saya tuh. Saya pernah gagal, jadi saya arogan. Kaya raya, pinter ya kan, arogan banget. Nikah muda, susah ternyata nikah pak.
Susah ternyata. Egonya tinggi, masih pengen karir kan, berantem terus. Tapi saya nggak boleh ada namanya istilah mantan anak. Ya dia ibunya anak-anak tetap baik. Tapi dari situ trauma saya menikah, takut bener takut karena resepsinya gede, cerainya juga malu. Anak dua cowok semua. Iya, dan beling abe. Seneng aku. Kayak bapaknya sih, nggak diajar itu. Dan dari situ saya ngerasa, buset ini perasaan bapak saya punya anak kayak saya. Dari situ saya ngerasa, wah ini karmanya kejem nih. Anak saya datang ke saya. Tapi nggak nyesel kan? Nggak nyesel, anak saya datang ke saya, papa. Papa gambarnya keren tangannya. Terus aku pengen naik sepeda, masuk got. Mau marah, buset. Aku pas kecil juga kayak gini. Akhirnya ngerasain. Sumpahnya bapak saya bener. Engkau sesok kowe ngerasain ada anak kayak kowe, dapat anak kayak aku 2 bos, double. Bapakku cuma 1 kan. Dari situ aku ngerasa. Dokter anak tunggal. Ini anakku 2 kayak aku. Sekarang 2. Dan dari situ aku bilang sama anak muda, apa yang kamu lakuin selama ini? Wah tuh yang balas nanti adalah anakmu nanti. Kamu akan ngerasain mumetnya punya anak. Ketika kau punya anak itu nanti pusing kau di sana. Wah, bayangin. Nah, itulah kau bilang habisin jatah gagal di muda. Nakal tuh boleh, karena itu bagian dalam pembelajaran. Sejarah tapi kalau udah nikah jangan sampai nakal lagi. Ya, Dok, waktu udah di Jakarta, udah diterpa di jalan, diterpa banyak persoalan. Ya. Jadi tukang cuci sepatu. Yo. Perasaan dokter waktu itu apa sih? Biasa aja saya. Enggak sekuat sekarang ya? Enggak, tetap kuat-kuat aja. Enggak, maksudnya enggak mungkin bisa sebesar sekarang gitu. Pada waktu itu pilihan sih, life is about choice Pak. Jadi saya pada waktu itu pengen maju atau mundur terserah saya. Tapi saya pengen buktiin, saya pengen ubah nasib. Saya pengen ubah nasib. Saya pengen kayak orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Jujur cita-cita saya tuh kok bisa sih ada 9 naga? Kok bisa sih orang-orang ini disebut 9 naga? Dan saya bilang, saya pengen jadi naga yang ke-10. Dihina saya. Loh, kalau saya bisa gimana? Gak mungkin. Nah justru itu yang saya pengen. 9 naga ini kalau lihat kulik-kulik semuanya, itu dulu juga orang biasa. Betul. Tapi nyalinya gede semua. Betul. Karena apa? Ada suatu hukum. Semakin resiko yang kamu mainkan gede di bisnis, semakin gede kamu dapat juga. Iya. Nah saya pengen gitu. Iya. Kalau standarnya udah cukup lah, pinter sudah, nyali udah cukup lah. Temen. Karena apa? Yang kita tahu dari 9 naga nih, temennya banyak. Tapi dokter kan sekarang influencer banyak. Saya nggak bisa. Udah dianggap artis lah. Mohon maaf ya tanda kutip. Sudah dianggap artis lah sama banyak netizen. Perasaannya sangat mungkin sekali lah dokter bisa itu. Lo bisa beda, Pak. sekuat. Beda Pak. 9 naga tuh gak terkenal loh Pak. Gak punya awareness. Tapi orang tahu mereka. Yang saya butuh itu bukan popularitas. Buat apa populer tapi besok umur 40 saya gak punya apa-apa juga. Yang kita butuh adalah teman bisnis yang banyak. Teman bisnis yang banyak, gerbongnya banyak kita buat. Tapi yang penting ketika ada di atas ngayomi yang di bawah. Karena hanya ada 11% orang kaya di Indonesia. Dan saya pengen bagian dari situ. Keinginan itu tuh lebih dari apapun. Soalnya itu terdidik dari kecil. Ketika kita zaman Orde Baru, kita pasti tahu lah 9 naga, tak Google Pak, benar-benar pada waktu itu pasti CPU kotak tuh. Kita lihat 9 naga tuh sejarahnya ini orang terkaya di Indonesia apa. Aku udah bilang sama bapak, aku pengen kayak gini. Gak bisa, aku pengen kayak gini. Lihat, harus bisa. Karena mereka bisa, aku harus bisa. Mereka pun bukan dari kalangan berada kok dulu. Harus bisa. Datuk Tahir bisa loh. Harus bisa. Dan itu yang membuat keinginanku lebih dari apapun. Apapun gue lakuin untuk mencapai cara gimana sih gitu loh. Dan keinginan itu cita-cita terbesar. Ternyata di posisi 2021 nyaris tuh mencapai itu. Karena circle-nya udah 1,5 nih. Kalau orang bilang circle-ku 1,5. Karena sekarang kontak-kontakannya sama KSP. Padahal aku bukan orang pemerintah itu. Itu seneng kayak wah ternyata seperti dan mulai dipercaya sama 9 naga ini. Ada beberapa yang kayak mall-mallnya suruh aku handle eventnya. Seneng kan ketemu bapak juga gara-gara ini. Itu yang bilang ramahlah sama setiap orang. Even ke musuhmu sendiri itu harus ramah. Karena kita nggak tahu musuh yang sekarang bisa jadi kawan besok. Kawan yang bisa sekarang bisa jadi musuh. Ini yang diajarkan Islam ya. Jadi makanya jangan membenci berlebihan. Nggak boleh. Jangan menyayangi terlalu berlebihan. Betul, karena yang bisa jangan pernah menyayangi diri orang lebih dari menyayangi Allah, nggak boleh. Dan itu yang saya pelajari juga. Jadi kalau saya berteman sama orang, saya berteman. Mau itu non Muslim, mau itu Muslim saya teman. Karena bisa jadi di kedepan hari itu jadi partner saya. Dan itu kejadian bener. Saya ketemu sama Tokopedia, CEO, ditemukan Deddy Corbuzier. Kerjasama sekarang ngurusin UMKM. Gara-gara apa? Gara-gara masuk podcast. Iya. Kan kita nggak tahu. Kalau kita sok sombong, nggak mau ngobrol, habis podcast pulang, ya kan nggak mau. Tapi banyak dok. Sekarang giliran popularitasnya, engagementnya sudah tinggi, popularitasnya tinggi. Aduh, udah
gue kesana boleh tapi budgetnya berapa? Banyak yang gitu dok. Ya kalau gua mah bodo amat ya. Gua bodo amat Pak, maksudnya gini, mungkin karena aku making money-nya bukan dari popularitas. Iya. Karena mungkin aku cari duitnya itu dari susah, berbisnis, dari ya? susah. Dan ini ingat banget, orang-orang kalian, kalau kalian lahir auto kaya, nggak akan ngerti yang namanya belajar dari nol. Wah itu ilmu yang tidak bisa diajarin. Yeah. Coba 12 tahun sanggup dari nol? Nah, 12 tahun aja nggak apa-apa. Dan kita tugasnya buka jalan ke anak saya. Tapi anak saya ya harus keras juga. Setuju. Tak mau tak sekolahin polisi dia biar pengen tahu rasanya kayak apa. Dok, yang paling terakhir, 2 pertanyaan paling terakhir. Bantu saya dok untuk bisa mengedukasi teman-teman soal COVID dan vaksin dok. Apa yang perlu disampaikan ke teman-teman milenial? Kalau teman-teman yang pasar sih yang penting jauhi hoax sama info-info aneh dari grup WA. Dan yang kedua info yang saya pengen kasih adalah yuk kita ketemu aja ntar di lapangan. Ngobrol aja santai. Boleh. Kalau ada yang bisa aku sampaikan ke pemerintah aku sampaikan karena aku jembatan kan. Yeah. Aku kenal sama mereka ya aku sampaikan. Moga-moga dipahami dan apa nggak didengar kok didengar. Aku ingat banget pada awal Desember kita berteriak vaksin gratis, Pak Jokowi dengerin. Terus kemarin netizen yang berteriak tuh di Twitter surat PCR palsu kita teriak ditegur. Face shield kita tegur yang artis dipakai juga kok. Jadi apa? Jangan ragu untuk bersuara. Senjata terakhir kita tuh suara. Ya kan ingat loh Nabi kita mengajarkan Islam dari suara. Nggak mungkin bahasa isyarat. Suara beliau untuk ciri. Iya, suara itu adalah hal terakhir yang kita punya dan kita makanya dikasih voice. Itu yang kalau kalian nggak bisa bersuara, aku jembatani ke mereka. Jadi ntar ketemu aja di lapangan, Pak. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman muda yang pengen berusaha tapi dia punya keterbatasan, anak petani, anak pedagang, apa yang ingin sampaikan dok? Jangan takut. Usaha tuh yang penting jangan dulu. Gak apa-apa, gak usah takut. Lah saya cuma anak desa, apa-apa, ngerantau lah bro. Kerja lah. Kerja dulu. Kalau gak bisa usaha karena gak punya skill, kerja dulu sama orang. Kerja dulu 2 tahun, baru buat usaha. Gak usah takut tua. Karena kesuksesan itu gak bisa dibanding dari umur pak. Betul. Bukan cepet-cepetan, umur 25 punya mobil itu cuma ada di Instagram doang. Itu supaya bukunya laku itu sama khusus ya. Kalau mau keren ya itu kamu kerja dulu jadi kerja orang. keras poinnya. Kerja keras mau kerja apapun lah yang penting halal. Ojo nyolong, ojo ngerampok, ojo nipu. Wes kuwi wae. Kau mau kerja tadi kuli panggul, pedagang pasar, apa ngewangi dagang, gaji gur sak yuta ojo ngrusulo terus. Nggak boleh ngeluh. Tapi harus naik tingkat ya. Setelah itu harus punya target. Iya. Itu kan boleh. Kita lihatlah 9 kita lihat nih. Belajar dari 9 naga aja. 9 naga itu dari nol semuanya. Iya. Sekarang anak-anaknya seneng karena triliunan kan hartanya. Nah kita harus kayak gitu. Nggak bisa, jangan bilang nggak bisa. Jangan pernah merendahkan potensi diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian udah bilang nggak bisa ngapa hidup? Udah nggak punya tujuan. Jangan dong. Petani kita aja bisa sukses, ojo lah. Kalau itu ingat sama ini pengusaha Distara, ingat Distara tuh pak? Distara yang dis itu loh, Distara jual musik. Dan di petani sayur saya. Ownernya kan jadi petani sayur, terkenal itu kemarin, punya kebun banyak. Jadi dia jual kaset, buangker tuh dibantai Spotify soalnya. Digitalisasi dia nggak kuat, tutup, dodol sayur. Loh, nasib ngerti bos. Itulah yang kita harus pelajari. Dulu fisik luar biasa, termasuk saya juga sempat mengikuti itu jual fisik luar biasa. Tapi sekarang digital juga luar biasa. DSP sekarang kayak Spotify, Juk dan itu luar biasa sih. Itulah yang kita harus pelajari, jangan nyerah sama keadaan. Benar. Dokter terima kasih. Sama-sama. Lo banyak ngasih pelajaran ke Siap. gue dan teman-teman. Siap, santai. Teman-teman sekalian, seseorang yang putus asa melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yuk, pamit dulu. Kita bersama dengan dokter kita membahas banyak hal. Kita nanti akan tayang malam ini di podcast Mas Mansuri. Terus ikuti podcast ini karena podcast ini milik publik. Maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.